Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penonton podcast Hingono Tunggale. Kali ini kita kembali lagi bersama dua teman saya, Mas Beni dan Mas Kiki. Kita hari ini akan membahas soal MotoGP. Nah, ini di beberapa kali podcast Hingono Tunggale Radar Banyuwangi kita membahas soal sepak bola. Kali ini kita membahas soal MotoGP. Nah, ini yang paling dekat ini kan GP Austria Mas ya. Nah, tapi sebelum melangkah ke GP Austria yang di sirkuit apa Red Bull Ring ya. Bukan, iya kalau setelah besok yang hari Minggu ini. Yang kemarin kita bahas dulu yang sebelumnya lah. Mungkin di Silverstone ya. Mungkin hasil balapan kemarin itu kira-kira gimana menurut Mas Beni? Oke, kalau menurut saya ya. melihat di Silverstone kemarin balapannya ya tetap itu saja ya hasilnya. Ada istilahnya mungkin Ducati Cup ya. Karena ya kan, soalnya yang muncul di sana itu ya nggak apa-apa kan saya sebut GP24, 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 kemudian ada GP23. GP24 yang pertama ini kan Bastianini. Ya. Kemudian ada bukan George Martin sama Pecco Bagnaia. Kemudian ada Marc Marquez. Kenapa kok ini saya bilang didominasi Ducati? Kayaknya Ducati memang punya sesuatu yang lebih di antara motor pabrikan yang lainnya. Dan melihat karakter sirkuitnya Silverstone sendiri yang mengalir dengan tikungan-tikungan yang meliuk-liuk, kemudian panjang gitu, itu kayaknya memang makanannya motor Ducati. Kalau saya seperti itu. Itu tadi Mas Beni bilang kalau ada bahasanya Ducati Cup, Mas. Yeah. Kalau menurut Mas gimana sih? MotoGP ini masih seru atau udah mulai sedikit membosankan kok? Ya. Ada anggapan Ducati Cup segala. Ya ini kita kembali ke Ducati lagi ya. Memang sekarang itu eranya sudah eranya Eropa ya. Maksudnya kalau dulu kan kita nonton eranya Jepang ya. Bukannya banyak pabrikan Jepang itu seperti Kawasaki, Suzuki, Yamaha, Honda itu memang mendominasi. Dia nggak hanya maksudnya nggak hanya mendominasi di Asia, di Eropa juga. Pabrikan Jepang itu khususnya itu memang merajai dulu, tapi kira-kira di tahun ya di bawah 2015 itu sampai Marquez bisa juara berturut-turut, dan Ducati pun bisa mencapai titik ini. Dia juga melewati berapa tahun dia untuk meriset motor itu kan nggak 1 tahun 2 tahun kan gitu, sampai disebut sampai sekarang tuh Ducati Cup itu memang ya ini mungkin imbalan Stoner dulu sempet naik lah ya dulu pakai Ducati. Kalau menurut saya sih Stoner kemarin itu memang dia bisa menutupi kekurangannya Ducati. Karena memang Stonernya belum Ducatinya ya. Karena kan Stoner 2007 itu terakhir juara Ducati itu kan 2007. Terus setelah itu ya naik turun. Jadi saya juga mengiyakan memang Ducati Cup itu memang di zaman sekarang itu ya iya, karena memang dia sudah 2 langkah lebih maju daripada pabrikan lain. Karena dia sudah meriset sudah tahunan ya, hasilnya ya hasilnya memang yang dirasain sekarang tuh Ducati. Makanya sampai ada Marquez bilang kalau untuk mengalahkan Ducati kita harus pakai Ducati juga, nggak bisa sudah pakai motor lain. Makanya disebut Ducati Cup. Itu Marquez itu. Yang bilang gitu ya? Iya itu benar memang. Berarti kalau mungkin apa yang membedakan lah kalau pabrikan ya, kita bilang tadi karena masih menyebut apa yang Ducati Cup. Yang tahun lalu itu masih kan lah Honda. Iya, pabrikan Jepang. Yang sekarang ini kenapa kok pabrikan Eropa itu 2 langkah ke depan Mas? 2 langkah, nggak selangkah lagi, 2 langkah ke depan. Istilahnya biasanya memang 1 langkah ya. Saya bilang 2 langkah ini karena apa? Iya, saya akan. Karena gini, yang terjadi ini kita bicara flashback juga ya sebenarnya. Begitu Marquez di Honda luar biasa. Sampai berapa tahun? Sampai dia mendapatkan juara dunia termuda baru masuk tahun itu di Honda dia. Kemudian begitu Honda kemudian mungkin transisi ya, saya nggak tahu paham juga karena terjadi pergantian juga. Nah, begitu muncul Ducati ini kan seperti yang disampaikan oleh Mas Andri tadi bahwasanya Ducati ini sudah meriset, tapi hasilnya kan tidak langsung seperti membalik telapak. Nah, begitu gigi ini masuk,
dia sudah melakukan perubahan. Beberapa teknologi yang dipunyai oleh Ducati itu rata-rata, bukan rata-rata, hampir semuanya itu dicontek oleh semua pabrikan, terutama juga sekarang Honda, juga Yamaha, juga KTM dan Aprilia. Jadi yang terjadi ini memang luar biasa. Seorang Gigi Dall'Igna ini yang membuat motor itu Ducati yang dulunya berjuang mesti mungkin memperbutkan 4-5 lah posisinya, sekarang dia bisa menjuarai hampir di setiap race. Kalau mungkin bisa jelasin Mas Kiki atau Mas Benny, apa sih ini kan kita ngomongin teknologi lah, apa yang beda itu apa kira-kira, mungkin Mas Benny pernah tahu lah. Oke. Kalau yang saya amati yang pertama jelas adalah fairing dulu sempat diprotes, akhirnya dia kan semuanya boleh, tapi dengan syarat ketentuannya fairing depan, ada samping juga. Dulu itu sempat ada fairing di depan. Fairing itu apa? Fairing aerodinamikanya motor itu tadi, yang ada di depan itu. Juga ada yang di samping S-duct-nya itu, yang ada di bawah. Jadi motor itu di bawahnya itu ada. Jadi sebenarnya itu mengalirkan udara dari depan ke belakang. Kemudian yang di sampingnya itu juga mengalirkan dari depan ke belakang. Gimana caranya aliran hembusan angin dari depan itu minim sekali pembalap, tapi bisa memberikan efek bagus di pembalapnya. Kalau bisa dibayangkan biar nggak menahan lah ya Mas. Iya. Ada istilahnya memberikan ini downforce, daya tekan. Oke. Dan yang paling mutakhir adalah teknologi yang dikeluarkan Ducati adalah ride height device, hollow shot. Itu dimana kalau dulu motor-motornya sebelum teknologi Ducati yang dipunyai ini diterapkan, motor mau start tuh ngayang, wheelie. Kalau sekarang enggak ya. Dia sudah ada tekan tombol, tapi dengan syarat harus mengerem dulu sebelum start. Biasanya motor kayak cikut. Nah, itu gayanya untuk mengaktifkan. Biasanya nggak dikit tuh nggak aktif, bisa terjadi, itu pernah terjadi. Jadi diaktifkan, begitu ditekan, saya belakangnya itu turun. Nah, begitu turun, begitu start dia naik, begitu mau menjelang tikungan pertama mau direm dia langsung naik, seperti itu. Berarti apa bisa disimpulkan memang Ducati ini untuk teknologi lebih ke depan ya Pak. Itu salah satunya. Salah satunya. Juga ada yang pengaturan di depan dan juga. Itu sekarang udah mulai diikuti pabrikan lain nggak kalau Mas Kiki lihat kira-kira? Ya akhirnya ikut karena memang kiblatnya sekarang untuk teknologi itu ya ke Ducati. Cuman kalau untuk saya pribadi, teknologi itu memang kan nggak bisa dihindari ya. Memang teknologi itu setiap tahun update. Ya. Cuman menurut saya pribadi, kenapa tontonan sekarang MotoGP itu membosankan? Akhirnya motor itu sudah diatur sama teknologi itu. Jadi skill pembalap skill pembalap itu nggak kelihatan. Karena kalau dulu itu kita lihat kayak pembalap-pembalap lain itu memang pembalap jalanan, bisa main. Sekarang itu benar-benar sekolah dulu dia kan, sekolah. Itu lulusan mana? Sekolah balap, akademi kan gitu. Iya, teknologi itu memang nggak bisa dihindari. Memang ada terus kan setiap tahun itu teknologi update, apa aja tuh update. Ya tapi skill pembalap itu akhirnya nggak kelihatan. Makanya pembalap pun juga akhirnya nggak makanya muncul ya? Iya, sekarang motor yang ibaratnya dulu bisa digas spontan sekali bisa terbang, sekarang nggak bisa terbang karena sudah di elektronik. Apa itu jadi salah satu sesuatu yang ikonik lah buat benar. Iya. Makanya kalau dibilang membosankan sih enggak juga. Memang ya itu tadi perang teknologi namanya pabrikan kan. Jadi memang setiap tim itu ya harus kudu siap ya. Oke, ini mumpung kita bahas soal teknologi, ini balik lagi ke Silverstone tadi. Ini kan Silverstone ini terkenal dengan cuacanya yang sering berubah-ubah lah Mas ya. Dan ini jadi salah satu hal yang menarik juga untuk dibahas pada waktu balapan Inggris kemarin, Silverstone kemarin. Ini kalau Mas Ben lihat kemarin tuh teknologi ini berperan banget nggak dengan kondisi cuaca yang berubah-ubah tadi? Ya, oke. Kalau melihat balapan kemarin, cuacanya terkadang kelihatan panas, juga sempat agak mendung. Itu sebenarnya juga menjadi pusing buat pembalap sama mekaniknya, teknisi. Karena apa?
untuk pengaturan antara balapan di kering dan agak maksudnya panas dengan suhu track yang bisa dikatakan di atas 40 ya, 40 itu bagus. Tapi kalau di bawah 30 atau 25 30 itu bahaya. Ban itu bisa mudah selip karena harus memanaskan komponen ban itu tadi sesuai dengan ini. Makanya kemarin pembalap yang di depan itu beda-beda, ada yang pakai medium depannya, ada yang pakai hard. Marquez itu pakai hard, sedangkan yang lainnya medium. Oh, itu dan juga berarti memusingkan teknisi harus pakai ban yang tipe apa? Iya, mengatur setupnya karena yang terjadi pemilihan ban yang salah bisa berakibat ya luar biasa karena sirkuitnya Silverstone itu adalah liuk-liuknya luar biasa. Kemudian sebenarnya aslinya ya sirkuit itu dulu bandara udara dulu dibuat sirkuitnya itu. Dan hebatnya Silverstone yang pernah saya dapat itu kalau hujan bener hujan tapi cepat habis dia. Tapi gitu tadi tracknya itu bagus sekali untuk resapannya bagus. Cuman itu tadi menguji pembalapnya tuh harus ya semuanya setiap balapan harus konsentrasi, tapi dia harus ini fokus karena liu-liuannya luar biasa, curlingnya panjang, apalagi di start mau finishnya itu yang berubah itu kalau salah perhitungan bisa lolos ke gravelnya itu. Iya itu. Berarti emang kan lah Silverstone ini emang juga unik lah ya kita bilang unik karena itu tadi ternyata bekas bandara. Bekas bandara. Tahu dari Mas Beni. Bekas bandara bisa buangan BBM-nya pesawat kan jatuhnya ke bawah. Turun naik take off landing kan tapi mungkin diaspal ulang pastinya ya. Iya masih klasik unik dan klasik. Tadi sedikit membahas kita soal GP Silverstone kemarin, mungkin ini yang banyak dibahas sekarang ini bursa transfer Mas. Bursa transfer. Nah, ini dia. Kan, tadi Mas Kiki sempat bilang kalau mau ngalahin Ducati harus pakai Ducati harus pakai Ducati. Itu benar memang. Ya, itu gimana kira-kira kalau yang sekarang ramai ini apa Mas kira-kira bursa transfer? Bursa transfer ini kemarin sudah hampir penuh ya. Iya Pak ya. Untuk pabrikan kan sudah penuh ya. Bursa transfer itu kemarin pertengahan musim ini sudah ada semua. Bahkan mereka masih bisa berjalannya sama pabrikan yang sebelumnya dia sudah tanda tangan kontrak ya sama pabrikan. Itu memang akhirnya kalau saya lihat sih membuat ya sudah kelihatan yang juara akhirnya. Iya, kayaknya sudah kayak nggak asik lagi ditonton. Tapi ya sampai saat ini memang pembalap yang masih ada terikat kontrak, kayak contoh kayak Bastian ini kan dia belum bisa rilis kan di KTM karena itu tadi masih kepentingan sponsor. Iya, betul. Yang sudah rilis itu kan seperti siapa? Jorge Martin. Terus Pramac ini sudah penuh ya? Pramac sudah penuh. Masih ini sebentar siapa Pramac itu Miguel Oliveira rencananya ke sana. Banyak kok ini, banyak. Itu efek domino Marquez juga itu. Banyak. Iya, gara-gara Marquez juga itu. Itu tak akuin memang. Efek dominonya Marquez akhirnya pembalap itu kacau. Bahkan kayak kemarin itu saya sempat yang bahas itu BCG malahan Pak. Iya. Kok BCG ya? Oh ya BCG. BCG itu ngambil keputusan langsung ngambil ke Aprilia. Seharusnya kalau dia bertahan di PR46 aja dia bisa dapat GP25. Oke, benar. Begitu juga Enea cepat-cepat buru ke Tech 3 ke satelit. Kalau dia masih bisa bertahan aja dia bisa dapat pabrikan ke Aprilia kan gitu. Kalau Marquez berarti tetap masih kalau Marquez tahun depan dia sudah ikut ke sama Peko Ducati, satu tim sama Peko ya kontrak 2 tahun ya itu tadi bener efeknya Marquez ini luar biasa. Jadi pembalap muda yang Ducati yang sempat diisukan sudah pasti orang lihat kalau balapan jelas besok pembalapnya ini 89 ini Martin ini ke Ducati ini sama pasti ini bertahan. Ternyata yang terjadi mereka lepas semua ini. Dan Peko ini kan Peko tahun depan bakal sama Marquez. Satu tim. Kalau tak lihat sebelumnya nggak pernah punya saingan satu tim lah. Ini kalau Mas Beni lihat kira-kira gimana Mas potensi ke depan Mas? Kalau saya bilang saingan, saya kira setiap satu tim dengan rekannya itu mesti bersaingan. Ya oke. Tapi yang pasti. Yang terjadi. Tapi ini kan nganu banget Peko sama satu tim yang kemarin kan nggak terlalu menonjol lah. Ini dua-duanya ini
Ini kalau Ya. menurut saya versinya gini, Ah. mungkin kalau dengan satu tim dengan Marquez ini rekodnya selama menjadi punya tandem tim atau Ya, dia ya, masuk ya. ke Repsol dulu dan sebagainya, itu belum pernah dia, mohon maaf ya, dikalahkan oleh rekan Lah, itu Gitu yang yang, terjadi. yang menarik kan itu. Peko ini nanti gimana Ya. itu? Ya kalau menurut saya jangan sampai terjadi nanti ada Bisa. istilahnya garasi ditutup ya, Iya, Mas iya. Andri ya. Ini Karena bisa, saya kira nggak fair. Iya. Tapi kalau kita bicara fair, Ducati ini menurut saya tim yang fair. Kenapa fair? Dari 8 motor pembalap yang turun di sekarang ini, itu datanya itu bisa dilihat oleh semua tim anggota. Dan itu Ducati. tidak ada keistimewaan tertentu ke Tidak pembalap, ada. nggak ada ya? Jadi yang ini karena apa? Ini makanya saya senangnya itu. Jadi datanya Ducati, karena datanya Pecco, dia bisa, kok kenceng. Dia bisa melihat. Saya melihat Marquez sebagai orang pendatang baru dengan adaptasi baru di Iya, Ducati. iya. Ini menurut saya luar biasa. Langsung cocok. Karena apa? Honda sama Ducati itu beda. Bedanya apa? Ya kalau kita mungkin ya kita sama saya juga masih ini. Honda itu terkenal dengan stylenya depannya, front end-nya. Front end. Sedangkan Ducati dia itu adalah belakangnya, cengkeramannya yang luar biasa. Berarti sejauh ini kenapa kok Marquez ini belum bisa menunjukkan performnya yang terbaik lah ya, belum ya diakui ya. Itu juga karena itu tadi, karena perbedaan tipe tim satu dan tim yang sekarang ini, Mas. Nah. Atau gimana? Perbedaan saya yang pertama masalah adaptasi. Bener adaptasi, dia naik motor apapun kita semua bisa. Ya, Tapi kan stylenya beda. Motor Jepang sama motor Eropa punya. Eropa. Nah, kemudian riding stylenya itu kalau di Honda dikenalnya adalah sebagai ini main dia depan ya. Ya. Kalau front Front end, end. di Ducati dia adalah di belakang, di cengkeramannya. Sedangkan kalau kita bicara Marquez kenapa nggak juara, ya sebenarnya kita lihat aja lah, Marquez itu punya yang ditunggangi sekarang adalah motor spek 2023, 1 tahun lebih tua. Dan rumornya itu adalah spek yang pertama kali diluncurkan, bukan yang digunakan setelah balapan pertama. Ini bukan karena Mas Benny fansnya Honda. Marquez ya. Ini Honda. mungkin teman-teman penonton podcast yang Tunggale, Mas Benny ini salah satu rekan kita di kantor Radar Banyuwangi dan wah, cinta mati sama Marquez. Jadi ketika ada MotoGP dan Marquez itu, Mas Benny sebelum timnya ketua tim itu punya data, Mas Benny udah punya gitu. Iya. Karena saking Itu. Mas ya. Pokoknya dapat informasi ke pusat Asal lah, mau Iya, pusat satu lah ya dia. gitu. Kalau sampai kemarin tuh saya dengar Alex Marquez muntah di helm, dia tahu duluan. Pak Benny ini tahu duluan. Saya tahunya pembalap itu muntah. Tapi belum tahu ya apa Belum ya. tahu. Ternyata Mas Benny Mas Benny sudah tahu duluan. Wah. Benar itu. Dan saya kulik ternyata benar memang Benar, si ya. Marquez itu muntah. Balapan dan sakit perut atau gimana tuh Pak? Lagi Alex itu. dan enak dia. hal-hal yang Muntah dalam helm, dia ngerti duluan itu. hal-hal yang sekecil itu Mas Benny juga Iya, tahu lah. terus Apalagi paham soal Marquez gitu. Oh ya. Nah, ini kembali lagi lah ke Marquez tadi, Mas. Oke. Potensi dengan saingan dengan Bagnaia tadi. Oke. Mm-mm. Saya kira sama, mungkin ada beberapa juga nggak setuju, tapi kalau saya melihatnya motor GP24 sama 23 itu jelas beda. Yang terjadi sekarang, Gigi sendiri sudah ngomong bahwasanya titik kelemahannya 23 itu Ini Gigi ini siapa biar penonton juga tahu, Mas. teknisnya Ducati. Direktur teknisnya. Ya, Gigi Dalina. Ya, kalau aku sama Mas Gigi tahu, ini penonton kita kan nggak tahu Gigi dikira Gigi adiknya Raffi Ahmad nanti. Marquez ngomong sendiri bahwasanya motor GP24 sama GP23 itu Berbeda. Bisa dikatakan per lap-nya itu hampir 0,2 sampai 0,3 per 1000 detik. Di trek tertentu itu bisa lebih parah lagi. Betul. Gitu. Sedangkan Gigi mengakui juga bahwasanya motor GP24 adalah penyempurnaan dari kelemahan dari GP23. Oke. Kelemahannya apa? Ya nggak disebut. Kalau disebut kan nanti Tim lain Tim lain cari anu, kesempatan. Padahal yang saya tahu sendiri di sini dari beberapa informasi di sini bahwasanya Ducati hanya merubah sudut geometri 24 karena di awal race mesti race pertama motor baru itu
kemarin kan cetar. Cetar. Tapi begitu race yang ketiga, keempat, habis sudah. Perbedaan cuma itu toh. Infonya hanya itu, tapi jelas mereka Nggak mengulik mungkin lain lah. elektroniknya juga Elektronik, seperti ya. itu. Tapi yang sudah di up di media umum di sana bahwasanya Ducati hanya memundurkan atau merubah geometri GP23 24 itu mundur. Tujuannya apa? Secara logika saya juga nggak ngerti, tapi saya dulu karena orang mesin sedikit mengerti. Oke. Ternyata dengan memundurkan gini, dia itu akan memberikan daya tekan ban ke ini berarti lebih bagus, otomatis traksinya itu bagus. Ini yang Jadi, ditunggangi Yang digunakan Peko. Peko sekarang Iya, kan ya. Gitu. Jadi begitu dia kalau ban dikasih suspensi dikasih tekanan gini, berarti dia lebih tekannya otomatis lebih Iya. lebih lengket di Iya, aspal. gripnya dapat. Gripnya dapat. Gripnya dapat. Apalagi Ducati kan terkenal sudah katanya belakangnya luar biasa. Iya. Ini yang dirubah oleh Ducati karena sempat getar. Tapi Itu padahal cuma sudut geometri Mas. geometrinya Dan saja. itu kalau dari penjelasan Mas Benny, aku dengernya ya emang berpengaruh banget gitu loh. Sangat berpengaruh. sangat, Tapi benar. kalau bagi Marquez yang kita bilang skillful Mas yo. Iya. Iya enggak? Iya. Iya enggak? Bisa dikatakan Skillful ya. Iya. Itu kira-kira anu enggak apa masa cuma segitu tok Marquez nggak bisa Kalahkan. menaklukkan gitu. itu Gimana? tadi. Karena di Mugello. Ya, heeh. Di Mugello kemarin itu Ini soalnya gini Mas, Marquez itu sering ya begitu Marquez Nyusruk, delosor iya. ya, delosor atau apa langsung itu rame. di grup Iya. WA kantor kita. Kekurangan tekanan 0,01 bar rame, apalagi di grup radar. Waduh. Langsung sudah saya yang diserang, tidak ada yang namanya 93 itu. Dan Mas Benny, aja ya. dan Mas Benny lucunya nggak pernah mau bantah yang terlalu keras karena kenapa Mas? Saya, Ya, ini masalah tahun 2015 Oke. saja. Iya, Gitu. 2015. Karena gitu. Nah, kembali lagi ke kenapa Marquez nggak bisa ngalahkan itu tadi. Kalau menurut saya tadi memang perbedaannya sangat jauh. Makanya di Mugello kemarin itu kan juaranya satu itu GP24, GP24, GP24 dan Marquez. Kenapa kok Marquez bisa nomor 4? Kalau lihat di race-nya kemarin itu kan sempat waktu di tikungan mau strike terakhir Ya. mau start finish sempat lihat asap. Itu apa? Kira-kira ada yang ngomong, kena truknya yang bumpy. Ya, Bambi. Padahal Marquez itu request minta ke Frankie Carcia di mekaniknya, kepala mekaniknya ngomong, tolong bro, podono karo GP24 ta. Iya. Apa? Iku lho kerangkane iku kalau GP24 itu bisa sampai ambles. Oh, Roda itu bisa kayak seperti digiringan. Sedangkan GP23 itu nggak nggak bisa. bisa. Jadi begitu gini di ride hard device-nya itu dia direndahkan, minta direndahkan serendah mungkin Seperti motornya Peko. GP24. Oh. Digitu kan akhirnya tadi ngepok prok gitu. Jari wong banyak nggak stroke bro. Berarti itu karena itu tadi ya nggak apa namanya Nggak bisa. nggak bisa beda Memang penyempurnaan sudutnya tadi lah ya. Iya. Nah, berarti kalau dengan kata lain simpelnya kalau semisal Marquez ini pakai motor yang sama sekarang pakai Peko, ya bisa dilihat. oke, ini dan ke depan mungkin membuahkan hasil lah ya. Mungkin Marquez Insya Allah, bisa iya. perform lah. Kalau menurut Mas Kiki, kira-kira gimana Mas? Ini Iya. karena Marquez dan Peko ini kan Marquez, Peko Peko Bakraya ya. ini ngano apa Italia dan namanya? Spanyol, Ya, Nah, pertama Iya, Italia dan Spanyol, Benar, kedua benar. juga di musim ini rame tuh. ramai banget. Nah, Rame. kira-kira besok Ya, jadi satu tim sebenarnya kira-kira sih gimana? Mas? kalau untuk satu tim itu nggak hanya Peko sama Marquez aja ya. Ya, semua tim itu orang yang pertama kali yang bisa harus dikalahkan itu aja teman Harus sendiri. Teman sendiri. Harus bener. teman sendiri yang Bener, harus bener, dikalahkan bener. sebelum yang ngalahin yang lain. Jadi kalau ngebahas Peko dengan Marquez ya pastinya cukup seru pastinya. Kalau Nanti- potensinya kira-kira yang bakal lebih perform apa karena Peko yang udah karena yang mulai lebih lama lah naik Tapi itu sih. Iya. Ya atau nanti Marquez kita dengan- dilihat aja karena memang selama skillnya. ini kan Ducati itu dibuat buat Bagnaia. Iya, bukan makanya. buat Marquez gitu. Oh, ini jadi alasan juga ini. Oh, iya. Nanti kalau Benar. tahun depan ayo. Tetap Bisa Peko juga. itu Bisa Cek, juga. cek, nomor one. cek. Iya. Kalau tahun depan ini Marquez masih sering nyusruk. Iya. Ini jadi alasannya karena pakai motor yang belum adaptasi lagi itu Mas Benny. Sebenarnya gini, nyusuknya itu bukan delosor lah, Iya, delosor gedubrak. Iya. Itu bukan faktor apa. Kalau menurut saya Marquez
ndelosor seperti itu sebenarnya di Honda kan seperti itu. Ya, limit. Tujuannya Limit. hanya mencari Ya, limit mencari motornya itu. seperti apa. Mencari limit. Marquez kalau sudah ndelosor berarti itu mencari limitnya. Hmm. Rekor loh bro, 29 tahun kemarin. Tahun sekarang baru 15. Baru 15 di Ducati. 15 kali 15 kali. Glosor. Ndelosor lah. dan itu kemarin yang aku inget dibahas sama Direktur Radar Banyuwangi Pak Sadudin di grup, wah ini Delosornya ada rekornya gitu. Iya memang. Iya. Nomor 2 Acosta. Tahun Augusta ini, tadi. 12. Oke, 12. Acosta saya oke lah. Hmm. Dia pembalap Rocky. Ya itu tadi adrenalinnya tinggi-tinggi. Masih kan, tinggi, ya. oke. Nafsunya jadi kepengen. Ya itu tadi. Darah mencari muda, darah limitnya muda. itu seperti Iya. apa sih motor ini? Meskipun dia bukan pabrikan, tapi motornya adalah motor pabrikan. Ini yang cerita satu tim antara Marquez dan Pecco ini akan belum cari tahu lah Iya. yang bakal satu tim lagi. Mm-mm. Kira-kira siapa lagi Mas yang untuk Satu tahun tim depan? maksudnya yang menarik lah yang untuk dibahas. satu tim yang menarik untuk dibahas itu Aprilia Aprilia ya. tahun Iya. depan. Jorge sama BJJ. Jorge Martin. Karena Jorge sama BJJ itu dia sudah bersaing mulai di Moto2 ya. Itu ya. Itu sudah Sekarang close, ketemu lagi. ketemu satu tim. Betul. Makanya kan tadi saya bilang Kembali lagi Orang- Itali sama Spanyol Mas. iya Bro. itu Italia Spanyol juga itu. Dan Italia Orang Spanyol yang emang pertama kali yang harus dikalahkan itu harus temannya dia sendiri. baru Makanya ngalahin tadi yang lain. ada bahasa kalau mau ngalahin ke Ducati. ya harus pakai Ya, Kayak harus gitu pakai kan. Ducati, Benar. jelas itu. itu Terus benar. oke, ini kita seru banget lah pembahasan. Kita meloncat ke Mas. Austria. Kita preview sedikit lah. Kira-kira ini seperti apa Mas potensi GP Austria Itu ya. Minggu Mas ya. Ini kan Minggu hari besok. ini Oh, ini sudah running semua sudah jalan. ketika ini. kita Ini mulai yang pertama. rekor ini mulai latihan pertama Mas Ben ya. Iya, Iya. sekarang. Jam Moto 3 ya? Moto2 sekarang kayaknya sudah MotoGP. Sudah MotoGP nih. Gitu. Oke, kalau di Austria ini kan mulai hari ini ya, mulai balapan tapi balapan latihan. Sabtu nanti ada sprint race, kemudian Minggu ada main race-nya. Kalau di Austria ini sebenarnya punyanya kandangnya Red Bull KTM. Ya Red Bull Ring ya. Dikenalnya kandangnya Red Bull sama KTM. Kandang banteng. Kandang banteng. Kandang banteng. Karena memang Oke. di sirkuit itu memang namanya sirkuit yang ini ada sirkuit Red of Bull Austria, Ring. Ya, Red Bull Ring, Iya. A1 Ring, tapi sekarang jadi sirkuit Austria. Ya. Ada sponsor Red Bull-nya Red lah. Bull-nya, Ya. gitu. Dan sirkuit ini pendek sekali, hanya 4,3 km dengan 10 tikungan dan paling banyak tikungannya ke kanan. Tapi ini kan kayak berbukit gitu Mas ya. Iya, Kalau dilihat dia ya. masuk di pegunungan kurang lebih itu ketinggiannya 667 Nah, ini kan di juga atas permukaan air laut. jadi tantangan juga. Kemudian trek paling rendah dengan trek yang tertinggi itu jaraknya 65 meter. Itu ada statistiknya. Ya namanya kita ini kan pengen tahu lah. Iya, iya, iya. Jadi sirkuit ini bisa dikatakan apa ya? Sirkuit unik karena ada di pegunungan. Kalau pegunungan itu apalagi dengan musim kayak sekarang ini bisa berubah antara panas tiba-tiba. Ini berarti sama hujan. seperti Iya. yang Silverstone tadi ya. Iya. Kalau di F1 itu Spa. Ngeri itu. Nah, jadi di Austria ini juga hanya 4,35 km, kemudian tikungannya ada 10, paling banyak kanan. Kayaknya ini akan menjadi seperti kayak Sandring kemarin yang banyak tikungan ke kiri, sekarang banyak ke kanan. Kanan. Dengan Otomatis- kondisi seperti itu, Mas, kira-kira maaf tak potong. Yang punya potensi bakal tune in perform. Ya, Kalau melihat Ducati lah gitu. sudah jauh kan? Ducati lah Karena gitu. Ducati Cup itu kalau melihat Sudah itu kayaknya Ducati. 90%. Karena tahun kemarin Ducati lah gitu. pole position Pecco, Oke. main race-nya Pecco, race-nya spin race-nya juga Pecco. Gitu. Itu pemenangnya. Oke. Berarti gini aja, wes. Ini karena waktu kita juga sudah mepet ya. Karena sekarang ini kan sudah mulai latihan tanpa melihat mungkin hasil latihan dan kualifikasi, mungkin kira-kira prediksinya Mas Kiki dulu. Podium 1 2 3 kira-kira sama Mas Kiki. Nanti gantian. Main race atau spin race? Ya yang Main race pasti. Ya, main race. Main race ya? race Oh, main race. dong. Yang jelas pakai Ducati semua itu. Gitu-gitu. Yang jelas itu. Ducati Cup banget berarti apa? Pertama. Pertama mungkin Enea. Enea lagi on fire ini. Lagi on Oke, ini ya. Enea, kedua bisa Pecco. Pecco, ketiga Jorge.
Maaf, Marquez belum ada. Marquez nggak ada, Mas. Belum ada. Karena apa, Mas? Marquez, Mas. Kalau Ya itu Mas, tadi karena ini lagi on fire. Ya Marquez Tiga-tiga. bukannya nggak on fire. Oh, Marquez itu di atas GP23 itu di antara lainnya dia paling bagus. apa karena terlalu sibuk nyari limit tadi, Mas? Bisa jadi. Marquez bagus kok. Bagus ya? Bagus. Marquez bagus untuk di antara GP23 dia paling bagus. Tapi untuk di GP24-nya ya orang tiga ini dah. Enea ya tuan rumah sendiri aja saya belum bisa sebut tuh KTM. KTM. Masih angin-anginan. Sebenarnya KTM bagus. Ini tadi apa prediksi dari Mas Kiki. Selanjutnya Mas Benny. Mark, kita kalau di kantor manggilnya Mark Benny ya teman-teman. Jangan sampai lupa gitu. Bukan Mas ya. Bukan Mark Benny. Kita apa Mas Ben? Oke. 1, 2, 3. Kalau saya Menris ya ini ya. Menris ya. Oke. Menres lah. Nah, karena poinnya ini Martin sama Peko ini kayaknya ini ya Konsisten ya. Dapat poin terus dia. Meskipun nanti idola saya ke Ducati, Oke. kayaknya nanti Martin Martin. yang pertama, kedua Bastini, ketiga itu Peko. Peko. Nah, kan sama kan dibalik aja tadi Iya. kan. Itu kalau menurut saya. Marquez nggak bisa. Iya. Karena apa? Baru info hari ini saya dapat juga bahwasanya Gigi Ducati sendiri ngomong sudah mau akan mengupgrade motornya Marquez. Itu doa saya terkabulkan. Tuh, di nganu. Iya ngomong sendiri. Karena apa itu tadi kan saya udah ngomong di awal. Motor yang digunakan Marquez GP23 ini adalah motor yang pertama kali di launching. Iya. Di launching jadi begitu kita melakukan tes pertama kali turun motor ini. Ya, Begitu motornya. nanti mau balapan, sebelum balapan ada tes lagi resminya. Itu motornya sudah berubah. Ya dulu kan motornya Zarco, tapi Zarco waktu itu kan Iya, masih- warisannya Warisan. warisan Nah, Zarco, makanya tidak ada update. Ya kalau kita bicara update-nya punyanya motornya Ducati GP23 yang juara Martin sama Peko itu, ya nanti bisa lihat ada update aerodinamika, ada sayap di depan gitu. Itu. berarti itu tadi ya. Martin, terus Martin, Peko, Bastini, Bastini, Peko ya. Ini ya berbeda lah, tapi kita lihat nanti Pembalapnya di sama aja tapi beda susunan. beda susunannya susunan aja, aja, iya. beda Marquez susunan nggak ada, aja. Karena iya, tetap Terkat nggak Marquez ada. tetap Marquez nggak ada. Karena kita real aja. Kan sesuai beberapa balapan terakhir Iya, lah ya Mas ya. rapot, sesuai rapot Sesuai yang rapot lah. Ini karena waktu kita udah mepet, mungkin kita lihatlah hasil prediksi Iya, kita minggu, di minggu, hari minggu. Minggu Mas Ben ya. Minggu, balapan Minggu. biasanya. Oke, mungkin cukup sampai itu saja podcast kita hari ini membahas soal MotoGP. Sampai bertemu di podcast Hingono Tunggale Jawa Pos Radar Banyuwangi selanjutnya. Oke, terima kasih.